Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafsah Maimunah. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan atau topik 6, yaitu tentang laporan keuangan. Yang pertama ada definisi laporan keuangan. Adalah laporan sistematis, hasil atau keadaan keuangan, serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak intern maupun ekstern. Laporan keuangan memiliki tujuan yang pertama, menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar. Yang ketiga, untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Lalu, laporan keuangan dapat diidentifikasikan secara jelas dari informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. Yang A, relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. Yang B, daya banding, bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Jenis dan bentuk laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan, laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, arus kas, catatan laporan keuangan. Terus laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara aktual kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan dari perusahaan terdiri dari laporan laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan. Terus di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menyajikan hubungan antara pendapatan dan penghasilan dan beban dari entitas. Laporan ini sering digunakan sebagai ukuran kinerja untuk dasar pengukuran lain. Unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan, penghasilan, dan beban. Selain itu, laporan ini berfungsi sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Lalu ada laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Faktor yang menimbulkan ekuitas adalah yang pertama hasil usaha atau rugi laba. Laba akan menambah modal sedangkan rugi akan mengurangi modal. Yang B, penanaman modal. Yang C, pengurangan modal. Yang terakhir D, modal akhir, yaitu modal perusahaan. Laporan posisi keuangan sering disebut dengan neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, ekuitas pada suatu perusahaan untuk satu periode tertentu. Satu bagian dari laporan keuangan perusahaan atau entitas yang dihasilkan dalam satu periode akuntansi, di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Unsur laporan posisi keuangan itu ada aset atau aktiva, kewajiban, liabilitas, atau yang terakhir dan ekuitas. Nah, sekarang kita lanjut aja ke Excel. Kita akan coba buat laporan laba rugi dan laporan posisi perubahan ekuitas. Ya, untuk kita buat. Lanjut ke Excel. Nah, di sini udah ada laporan laba rugi. Nah, untuk ininya, pos-posnya ini kode akun kita bisa langsung copy dari jurnal atau dari sheet akun. Nah, laporan laba rugi itu hanya menyangkut pendapatan dan beban-beban atau biaya operasi. Nah, untuk nama akunnya kita bisa pakai rumus lookup. Nah, untuk jumlahnya ini kita bisa pakai rumus sum if, yaitu caranya begini. Sama dengan sum if, terus untuk range-nya itu kita ke sheet neraca lajur. Lalu itu kriterianya mana ya? Ini kita klik atasnya, ini, lalu koma. Untuk kriterianya kita ke sheet laporan laba rugi. Kita klik yang mana ya? Oh ini, bentar.
Sebentar dulu. Nah, untuk mulainya itu kita ternyata mulainya dari penjualan barang. Nah, itu tuh kita masukin rumus sum if. Lalu untuk range kriterianya kita ke sheet neraca lajur. Lalu kita klik yang A. Lalu untuk kriterianya kita ke sheet laba rugi. Kita klik yang ini. Kalau ada koma, habis itu kita balik lagi ke sheet neraca lajur. Baru kita klik yang ini. Kalau udah tutup kurung. Baru ditambah ini sum if lagi. Ini kita ini aja, copy aja biar cepat. Tapi yang ininya kita ganti jadi H. H, iya H. Karena kredit, untuk kredit. Nah, kalau udah kita langsung klik enter aja. Nah, ini kita bisa sebentar. Maaf, tadi ada kesalahan. Nah, kesalahannya tuh yang di laba ruginya itu seharusnya kita pakai kode akun yang di pendapatan. Nah, udah kita ganti ya. Ini jadi benar, angkanya udah keluar semua. Kalau udah kita tinggal tarik aja sampai sini. Nih, kalau udah nih kita hapus dulu. Nah, ini kita jumlahin sum. Maaf, salah. Kok salah sih? Sum. Terus ini hapus juga. Ini kita jumlahin juga sum. Nah, kalau udah itu total pendapatannya, totalnya kita taruh di sini. Ini kita ubah dulu ke accounting. Kita ubah dulu ke accounting. Udah. Oke. Oh ya, ini maaf, ini tuh seharusnya tuh di sini. Oh. Itu. Nah, untuk laba ruginya biar kita tahu itu caranya sama dengan kalau rumus laba rugi kan pendapatan dikurangi beban. Nah, jadi laba ruginya itu 70.500.000. Nah, ini untuk cara membuat laporan laba rugi. Sekarang kita mau buat laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk laporan perubahan ekuitas itu, ini kodenya kita juga copy. Terus ini kita pakai rumus lookup. Nah, untuk jumlahnya itu, kita sum if. Pakai rumus sum if. Range-nya itu, kita ke neraca.
yang ini. Lalu kriterianya kita ke sini. Lalu untuk sum range-nya itu kita akan raca lajur ke bagian debitnya. Nah, kalau udah kita tutup kurung. Nah, habis itu dikurang. Ini kita copy. Tapi maaf, ini yang ini tuh bagian kredit. Harusnya bagian kredit. Coba jurang. Baru yang ini tuh yang bagian. Bentar deh. Bentar. Nah, jadi kita udah masukin rumus yang buat ekuitas. Nah, untuk laba bersihnya itu kita pakai di sheet yang laba rugi. Dan ini kita copy. Jangan silau nanti kan. Nah, untuk yang laba bersihnya kita ambil dari sheet laba rugi aja. Nah, kalau udah ini kita jadiin accounting dulu. Kita ubah ke rupiah. Udah. Ini kalau udah kita totalin modal sama laba bersih, itu rumusnya sum rumusnya jadinya 761 juta. Nah, kalau udah kita udah selesai ini untuk laporan perubahan ekuitas dan laba rugi. Kalau ada salah dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.